Per 1 Januari 2025, tarif PPN resmi naik dari 11% menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang penerapan PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan PPN ini tentu menuai beragam respons dari publik. Nggak sedikit yang menolak dan membuat petisi penolakan yang sudah ditandatangani lebih dari 150.000 orang. Alasannya, kenaikan PPN dikhawatirkan bikin hidup makin berat, lantaran harga barang yang pasti ikut melambung. Tapi, kalau dipikir-pikir kenapa ya hampir semua negara menerapkan PPN? Apa fungsinya? PPN merupakan pajak modern yang menggantikan pajak penjualan atau pajak peredaran. Pada dasarnya, PPN dikenakan di setiap tahap produksi barang atau jasa. Pajak ini terbilang baru dibanding jenis pajak lainnya. Sebelum PPN ada, pajak tidak langsung biasanya cuma dikenakan pada barang tertentu, seperti alkohol atau rokok. Seiring meningkatnya kebutuhan pendapatan negara, muncullah ide PPN sebagai solusi yang lebih efisien. Konsep dasarnya dicetuskan oleh Wilhelm von Siemens, seorang pengusaha Jerman pada awal abad ke-20, atau 1918-an. Perancis jadi pelopor penerapan PPN pada 1948 meski awalnya cuma berlaku di sektor manufaktur. Selanjutnya, pada 1967, Brasil jadi yang pertama di Amerika Selatan yang mengadopsi PPN, bersamaan dengan Denmark di Eropa. Tren ini terus berkembang, terutama pada 1980-an dan 1990-an, ketika banyak negara berkembang mulai menerapkan PPN. Alasannya sederhana, PPN dianggap cara efektif untuk mengumpulkan pajak tanpa mengganggu roda ekonomi. Di Eropa Barat, penerapan PPN erat kaitannya dengan proses integrasi ekonomi, sebuah kondisi di mana negara dalam tahap meningkatkan kemakmurannya. Sedangkan di Amerika Selatan, PPN dianggap upaya praktis untuk meningkatkan pendapatan negara. Meski PPN sudah diterapkan di lebih dari 170 negara, negara besar seperti Amerika Serikat masih belum memakainya. Selain Amerika Serikat, sebagian besar negara tanpa PPN itu biasanya negara kecil atau negara-negara kaya sumber daya alam kayak di Timur Tengah. Mereka merasa sistem pajak lain lebih cocok buat kebutuhan mereka. Amerika Serikat misalnya, nggak pakai PPN karena sudah punya pajak penjualan dan pajak penggunaan, yang diatur oleh masing-masing negara bagian, bahkan kadang juga pemerintah lokal. Sistem ini dianggap lebih pas untuk mereka dibanding PPN. Di Indonesia, PPN diperkenalkan pada 1983 sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional. Sebelumnya, Indonesia menggunakan pajak penjualan sejak 1951. Sistem lama itu dinilai kurang efektif karena rumit dan tarifnya beragam, mulai dari 1% hingga 20%. Langkah ini juga diambil buat memperkuat kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak dan gas yang fluktuatif. PPN resmi diberlakukan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Tarifnya ditetapkan tunggal sebesar 10% tanpa pengecualian berdasarkan jenis produk. Undang-undang ini juga memberikan ruang untuk perubahan tarif, menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% melalui peraturan pemerintah. FYI, sistem PPN sempat tertunda lantaran dianggap terlalu rumit dan berbagai pihak belum siap menerapkannya. Presiden Soeharto saat itu mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1984 untuk menunda penerapan PPN hingga paling lambat 1 Januari 1986. Dalam perjalanannya, Undang-Undang PPN telah mengalami 4 kali perubahan. Di perubahan undang-undang yang terakhir, tarif PPN ditetapkan sebesar 11% dan berlaku pada 1 April 2022. Tarif kemudian bakal naik jadi 12% yang bakal diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Sejak pertama kali diterapkan, PPN sudah jadi salah satu tulang punggung pendapatan pemerintah Indonesia. Pada era sebelum krisis keuangan Asia, sekitar 1990 hingga 1996, PPN menyumbang rata-rata 23,1% dari total pendapatan negara. Namun, badai finansial Asia mengubah segalanya. Dalam periode 1997 hingga 2003, kontribusi PPN menyusut jadi 20,2%. Nah, ketika ekonomi mulai stabil, PPN pun balik ke level sebelum krisis, dengan rata-rata kontribusi naik jadi 23,6% selama 2004 hingga 2015. Meski begitu, ada tren penurunan kontribusi PPN terhadap PDB selama periode 1990 hingga 2015. Padahal, walaupun basis pajak ini konsumsi, bukan PDB, rasio PPN ke PDB itu bisa jadi gambaran awal potensi penerimaan pajak. Data bilang dari 1990 sampai 2015, PDB real Indonesia naik 109%. Tapi rasio PPN ke PDB malah turun 11%.
Idealnya, kalau PDB naik, penerimaan PPN juga ikut terkerek. Selain itu, kontribusi PPN terhadap pendapatan domestik juga cenderung menurun. Dalam 1 dekade terakhir, kinerja penerimaan PPN nggak begitu optimal. Salah satu biangnya, banyaknya sektor informal di perekonomian Indonesia. Biasanya, sektor informal lebih sulit dikenai pajak dan berada di luar jaring pemungutan PPN. Kenaikan tarif PPN pun nggak optimal mengerek pemasukan. Saat pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022, porsi PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM terhadap pendapatan domestik justru menurun. Selain itu, ada yang namanya Value Added Tax Revenue Ratio atau VRR, yang mengukur sejauh mana potensi penerimaan PPN yang seharusnya terkumpul. Pada 2023, setelah tarif naik, VRR Indonesia cuma 57,1%. Artinya, masih ada 42,9% potensi pajak yang belum berhasil ditarik. Meskipun kenaikan tarif PPN tersebut meningkatkan rasio VRR, namun tetap berada di bawah potensi yang seharusnya dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat VRR pada 1 dekade sebelumnya. Secara historis, VRR Indonesia menunjukkan penurunan bertahap sejak 2013, yang lagi-lagi dipengaruhi oleh meningkatnya informalitas ekonomi. Sekarang, dengan menaikkan tarif PPN jadi 12%, Indonesia akan menyandang gelar tarif PPN tertinggi di ASEAN, sejajar dengan Filipina 12% dan meninggalkan Malaysia 8% serta Singapura 9%. Sementara itu, Vietnam malah memilih langkah sebaliknya, memangkas tarif PPN dari 10% jadi 8% sampai Juni 2025. Mereka berharap pemotongan tarif ini bisa mendorong produksi dan bisnis. Oleh karena itu, rencana kenaikan tarif PPN di Indonesia menuai kontroversi. Ketika tetangga memilih memotong pajak untuk mendorong ekonomi, kita justru mengencangkan ikat pinggang dengan tarif yang lebih tinggi. Pemerintah tetap berdalih dengan alasan amanat Undang-Undang HPP. Pertanyaannya, apakah ini strategi jitu buat memperkuat kas negara atau malah jadi beban tambahan buat rakyat yang sudah ngos-ngosan?